Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani, NIN 099180421147, kelas D semester 6, Prodi Administrasi Publik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu perbandingan administrasi publik dari dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal SSOS MSI. Adapun pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan, tata usaha, pemerintahan dan administrasi publik segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatian pada kerja sama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, ilmu administrasi publik, dan ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori, konsep dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik menurut Maurice Pitt. Yang pertama, pendekatan matematik. Kedua, pendekatan sumber daya manusia. Ketiga, pendekatan sumber daya umum. Yang kedua, menurut Prestus. Yang pertama itu pendekatan institusional. Yang kedua, pendekatan struktural. Ketiga, pendekatan perilaku. Dan yang keempat, pendekatan pasca perilaku. Ketiga, menurut Thomas J. Day. Yang pertama, pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan fisiologis. Yang ketiga, pendekatan politis. Dan yang keempat, pendekatan sosiologi. Selanjutnya, menurut Sharman. Yang pertama itu pendekatan proses administrasi. Kedua, pendekatan empiris. Yang ketiga, pendekatan perilaku manusia. Yang keempat, pendekatan sistem sosial. Yang kelima, pendekatan matematik. Dan yang keenam, pendekatan pembuatan keputusan. Selanjutnya, menurut Gordon. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, pendekatan pembuatan keputusan. Dan yang keempat, pendekatan ekologis. Adapun studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh tiga hal, yakni ilmu politik, kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga gerakan manajemen ilmiah. 7 kekhususan administrasi publik menurut Chayden. Yang pertama itu kehadirannya tidak bisa dihindari. Yang kedua, mengharapkan kepatuhan. Yang ketiga, mempunyai prioritas. Yang keempat, mempunyai kekecualian. Dan yang kelima, manajemen puncaknya adalah politik. Dan yang keenam, penampilannya sulit diukur. Dan yang terakhir, lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Unsur umum identifikasikan administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang berorganisasikan secara politik dalam arahan politik yang beroperasional berdasarkan kaidah-kaidah politik administrasi publik. Tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, dan sikap administrasi dan proses yang bersifat khusus. Menurut Chayden, menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, dan identifikasi proses yang bersifat khusus dan identifikasi administrasi publik.
Peran administrasi publik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sebagai stabilisator masyarakat, kedua sebagai kunci masyarakat modern, yang ketiga peran dalam pembangunan nasional, dan yang keempat peran dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik menurut Nicholas Henry. Yang pertama, krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu atau bukan. Yang kedua, suatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Itulah tadi materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.